PSSI akhirnya memecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Rizky Ridho and Witan is there. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. It's the deftness of... Indonesia not really allowing Australia any clean efforts. Taeyong, pelatih asal Korea Selatan, telah menjadi sinonim dengan kebangkitan sepak bola Indonesia. Dalam 5 tahun masa jabatannya, ia bukan sekadar pelatih, melainkan sosok yang dicintai, dikenang, dan dirindukan oleh jutaan pendukung timnas Garuda. Tidak ada pelatih lain yang meninggalkan warisan sekuat ini, mengubah mentalitas, dan menorehkan sejarah yang akan selalu dikenang. Warisan yang melampaui gelar. Dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong membawa dampak yang jauh melampaui raihan gelar. Ia mengambil alih timnas di titik terendah, lalu mengubahnya menjadi kekuatan yang kompetitif di level Asia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia tidak hanya bermain dengan taktik yang lebih terorganisir dan modern, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang tidak pernah padam. Publik Indonesia melihat perubahan nyata. Timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, sebuah pencapaian yang terasa mustahil sebelumnya. Ia juga memimpin tim senior menembus babak gugur Piala Asia 2023, lagi-lagi sebuah sejarah baru. Namun, yang paling berkesan bukanlah trofi, melainkan cara ia membangun tim. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang tegas namun penuh kasih. Ia menggembleng pemain dengan latihan keras, menuntut disiplin, dan menanamkan mentalitas pemenang. Ia percaya pada pemain muda dan tak segan memberi mereka kesempatan membentuk generasi baru yang siap bersaing. Perpisahan yang menyakitkan. Pengumuman PSSI yang mencopot Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Juni tahun 2025 lalu masih menyisakan perih di hati para pencinta sepak bola nasional. Apa Shin Tae-yong harus keluar? Keputusan ini kenapa diambil? Iya, bukan karena Shin Tae-yong jelek, tapi gue lihat di senior, kalau lu udah 5 tahun, lu 6 kali main, cuma 6 poin, ya harus ada yang diubah, dan berubah itu saat itu juga, gue bilang nggak bisa nunggu lama, dirubahlah ke Kluivert dapat enggak, tapi 3 pertandingan 6 poin juga yang membuat kita lolos ke piala ke putaran keempat. Ya. Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Keputusan yang mengejutkan itu yang kemudian diikuti dengan penunjukan Patrick Kluivert. And I wish everybody luck in Indonesia. Terasa seperti sebuah episode yang terburu-buru, mengakhiri sebuah dongeng indah yang belum rampung. Tidak ada pelatih yang dicintai dan dirindukan seperti Shin Tae-yong. Selama 5 tahun masa jabatannya, pelatih asal Korea Selatan ini bukan sekadar sosok di pinggir lapangan. Ia adalah arsitek kebangkitan timnas Indonesia. Ia datang saat skuad Garuda terpuruk, mengubah mentalitas pemain, menanamkan disiplin, dan menciptakan fondasi yang kuat bagi generasi baru. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia seolah menemukan kembali identitasnya. Mereka tidak lagi hanya bermain, melainkan berjuang dengan penuh semangat, menampilkan sepak bola yang terorganisir, dan berani menghadapi tim-tim raksasa Asia.
Pencapaian seperti lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan menembus babak gugur di Piala Asia 2023 adalah bukti nyata dari tangan dinginnya. Meskipun berhasil membawa tim melaju jauh, PSSI mengambil keputusan yang mengejutkan. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai penggantinya, meski namanya besar di dunia sepak bola, terasa seperti langkah yang dipaksakan. Ini seolah-olah mengesampingkan fakta bahwa Shin Tae-yong telah membangun sebuah tim yang solid, yang hanya butuh waktu untuk menuai hasil. Jika kita kilas balik, para pengamat dan pecinta timnas Indonesia memang sangat menyayangkan ketika Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia sebelumnya, harus dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Mungkin memang niatan PSSI saat itu, ingin benar-benar memaksimalkan potensi pemain-pemain keturunan Indonesia yang berbasis di Eropa khususnya Belanda, sementara Shin Tae-yong adalah pelatih Korea Selatan atau Asia, yang mungkin dianggap levelnya di bawah pelatih Eropa. Tetapi PSSI lupa, sebelum memutuskan untuk mengganti pelatih ke Patrick Kluivert dan timnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana track record dan prestasi Patrick Kluivert sebagai pelatih, baik di tim nasional ataupun di klub. Mungkin disinilah letak kekeliruan dan kelalaian PSSI khususnya Erick Thohir sebagai ketua umum dan para jajarannya. Sungguh ironis, kebanyakan pelatih dipecat disebabkan kekalahan dan kegagalan timnya, tetapi Shin Tae-yong dipecat justru ketika dia mampu menorehkan sejarah emas di persepakbolaan Indonesia. Narasi yang ingin dibangun PSSI adalah regenerasi dengan Kluivert sebagai motornya. Namun, ada keraguan besar di benak para supporter. Apakah Kluivert mampu melanjutkan apa yang telah Shin Tae-yong mulai? Apakah ia bisa membangun ikatan emosional yang kuat dengan pemain dan supporter seperti pendahulunya? Rasa penyesalan itu masih kuat ketika nama-nama seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, atau Rizky Ridho tampil di lapangan. Bayang-bayang Shin Tae-yong selalu hadir. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah mentor, sosok ayah, dan bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong akan selalu menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah PSSI. Ia pergi meninggalkan warisan yang tak akan tergantikan, dan rasa rindu akan kehadirannya di pinggir lapangan akan selalu terasa. Kini, di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia melangkah maju, tetapi dengan pertanyaan besar. Apakah ini langkah yang benar, atau kita telah melepaskan permata yang langka? Akhirnya PSSI mengambil sikap. PSSI akhirnya memecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Berikut rilis resmi yang dikeluarkan PSSI. Setelah bekerja bersama-sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia. Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan. Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya. Apakah keputusan PSSI ini sudah tepat? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar.